Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Radina billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami, amalan yang menjadi penutupnya. Waj'al khaira a'marina awakhiraha. Dan jadikanlah sebaik-baik umur kami, umur yang ada di penghujungnya. Waj'al khaira ayyamina yauman nalqaka fih. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari ketika mana kami bertemu dan berjumpa Engkau kelak. Allahumma rabbana la tahtim ajalana qabla an natuba ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, janganlah Engkau tutup ajal kami sebelum kami dapat bertaubat kepadamu dari segala dosa dengan taubat yang nasuha. Wala tahtim ajalana qabla an nastaghfira ilaika dunubana. Janganlah Engkau matikan kami, ya Allah, sebelum kami mendapatkan pengampunan darimu bagi dosa-dosa kami. Allahumma amitsna wa nahnu radina anka wa anta radin anna. Ya Allah, apabila telah tiba masanya Engkau hendak mematikan kami, matikanlah diri dari kami dalam keadaan ridha kepada Engkau dan Engkau meridhai kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah yang dirahmatilah sekalian, insyaallah kita akan teruskan
siri kajian kita tentang makna, maksud, pengajaran, doa yang diajarkan kepada Nabi, kepada kita, di dalam hadis Muslim yang dirawikan bersumber daripada Abi Hurairah yang telah kita mulakan sarahan dan uraiannya dalam beberapa siri yang lalu. Untuk mengingat apa yang telah kita pelajari doa Nabi ini, bahwa doa yang Nabi ajarkan, bahkan Nabi sentiasa membacanya, memanjatkannya pada Allah. Ada beberapa permintaan yang Nabi pohonkan kepada Allah. Dan tentunya kita selayak dan sepatutnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam doa tersebut yang jadi tajuk perbicaraan kita selama ini, pertama Nabi mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki cara beragama dengan cara yang betul. Karena bila agama atau cara kita beragama atau Islam yang kita anuti ini kita amalkan dengan betul, sentiasa dijaga, diluruskan oleh Allah. Bila salah, kita akan mendapatkan keuntungan yang tidak terkira besarnya dunia dan akhirat. Karena sebagaimana yang Nabi sebut dalam doa itu, agama adalah penjaga, pemelihara, pendinding dan pembenteng segala urusan kita. Mulai daripada kita nak tidur, mulai pada kita nak pakai kasut, hingga masalah-masalah yang besar dalam kehidupan kita. Agama hendaklah menjadi pembimbing, pelindung kita daripada melakukan perkara yang menyimpang daripada landasan-landasan agama. So, terpeliharanya cara beragama kita itu perkara yang penting yang Nabi sentiasa panjatkan kepada Allah. Yang keduanya, Nabi mohon agar Allah perbaiki dunianya, tempat dan masa di mana kita hidup sekarang ini. Kita sekarang sedang dihidupkan oleh Allah dan ditempatkan di alam yang disebut alam dunia. Di sini dan kini. Agar dunia kita ini, kita pohonkan agar Allah menjaganya, memperbaikinya. Dalam usaha kita mencari rezeki, dipastikan sedia halal dan selesa. Makan, minum, berkeluarga, berumah tangga, menjaga anak dan zuriat, berjiran, hutang piutang, berinteraksi, bertransaksi dengan orang lain, agar semuanya dimudahkan oleh Allah dan diridhoinya. Itu yang kedua. Sebab apalah artinya bila urusan dunia kita mudah tetapi Allah tak ridha. Tapi juga tentu kita tidak mau dalam urusan dunia kita susah
silih berganti walaupun Allah ridha. Baik itu mohon pada Allah agar Allah mudahkan segala urusan dunia kita ini dan ia meridhoinya. Yang ketiga yang dipohon oleh Nabi yakni wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhirat. Dunia akhirat atau alam akhirat tempat kita kembali. Jika alam dunia yang kita hanya diam sekejap, itu pun kita mohon pada Allah agar Allah beri kita kebaikan. Ini kan pula negeri akhirat yang kita akan tinggal selama-lamanya. Tentu lebih layak, lebih patut, lebih wajar, lebih munasabah, lebih mustahak. Kita mohon agar Allah perbaiki doa akhirat kita. Keadaan kita di sana, tempat tinggal kita di sana. Tetapi ingatkanlah sekali, Allah akan makbulkan doa hambanya bukan semata-mata hambanya telah berdoa. Tapi Allah akan makbulkan doa permohonan hambanya bila hamba itu juga berusaha untuk mewujudkan doanya. Bila kita sakit dan ingin sehat, minta sehat, ya kena berusaha untuk sehat. Bila kita susah, ingin senang, mohon pada Allah agar Allah beri kita kesenangan dan kita berusaha untuk mengubah nasib kita dari susah ke senang. Jadi doa tanpa ikhtiar menyalahi syarak. Ikhtiar tanpa bersandar pada Allah pun tidak menepati syarak. Sebab itu doa dengan usaha yang dipanggil ikhtiar sesuai yang dikehendaki oleh Allah, dua benda yang boleh dibezakan tetapi tidak boleh dipisahkan. Itu yang keempat. Yang ketiga. Dan yang keempat yang dipohon oleh Nabi di dalam doa itu, jamaah boleh lihat, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan bagiku yang dapat mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Bermaksudnya, ya Allah, jika Engkau hingga hari ini masih memberi, mengizinkan hamba-Mu ini hidup di dunia, aku mohon satu, ya Allah. Selagi Engkau masih kehendaki hamba-Mu ini hidup, belum mati, aku mohon agar kehidupanku sekarang ini, setiap saat yang kami lalui, setiap minit yang kami lalui, akan menambahkan kebaikan. Kita boleh kata setiap hari
umur kita bertambah, atau setiap hari umur kita berkurang, terpulang jamaah menggunakan istilah apa? Karena itu sunnahmu ya Allah. Sunnahmu memang umur ya bertambah atau berkurang, hakikatnya kurang. Itu sunnahmu. Kami tak boleh lawan. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Itu ketetapan kamu yang tidak ada sesiapa yang boleh menghalang-halanginya. Katalah umur Allah telah tetapkan buat kita di dunia, umurnya berapa? 80 tahun. Di Lauh Mahfuz 80 tahun. Sekarang katalah sudah berapa? Sudah 70 tahun. Mana tinggal berapa? Tinggal 10 tahun. Tahun depan tinggal 9, tinggal 8, tinggal 7. Mana umur berkuranglah. Ya Allah, sama ada umurku ni makin berkurang bila kita melihat ajal yang Kau telah tetapkan, atau bila umurku ni makin bertambah bila kita melihat ke belakang. Ya, kalau kita melihat ke belakang masa lahir, umur macam bertambah. Tapi kalau kita melihat ke depan, destinasi terakhir kan nanti ada apa namanya, bahasa mudahnya minta maaf, hidup ini ibarat orang jalan jamaskan, mulai jalan mati. Jalan mati dah. Kita belum jumpa jalan mati hujung jalan. Kita masih boleh kona kanan, kona kiri, boleh ke depan, boleh ke belakang, boleh undur. Suatu saat kita akan sampai di penghujung jalan, dah. Kanan tak boleh, kiri tak boleh, belakang tak boleh, depan dah tak boleh. Dan itu ajal. Kita mohon pada Allah selagi hamba ini belum menemui ajal, karena Engkau masih izinkan kami hidup, aku mohon ya Allah, kehidupan yang Engkau berikan ini dapat menambahkan kebaikan bagi kami. Fi kulli khair. Kebaikan dalam segala sesuatu. Bila Engkau bagi kami kesihatan, pastikan ya Allah kesihatan yang hamba yang Engkau beri ini dapat menambahkan kebaikan bagi ini. Bila Engkau beri rezeki ya Allah, rezeki yang boleh menambahkan kebaikan bagi diri ini. Bila Engkau bagi ilmu ya Allah, ilmu yang boleh menambahkan kebaikan bagi apa saja yang berlaku selagi hamba-Mu masih hidup. Susah ke, senang ke, sehat ke, sakit ke, untung ke, rugi ke, gembira ke, menderita ke, dapat barang yang disukai ke, kehilangan barang ke, tambah ahli keluarga ke, atau kurang ahli keluarganya karena meninggal ke. Aku mohon satu aja ya Allah. Jadikan semua itu ziyadah. Dapat menambahkan kebaikan bagi kami. Hebat kan? Sehingga sudah berapa banyak umur yang kita gunakan, tengok ke belakang dah berapa tahun kita tahu. Tinggal berapa tahun yang depannya, ya ini kita tidak tahu. Tidak jadi masalah. Asal setiap saat yang kita lalui, senang atau susah, menambahkan kebaikan bagi kita. Pandanglah, lihatlah, usahakanlah, hidup itu seperti itu. Seperti itu. Macam mana caranya? Nabi memberitahu kita. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang mukmin itu. Karena semua urusan, semua perkara yang menimpa orang yang dialami oleh mukmin itu baik belaka baginya. Baik belaka. Idza asabathum sarra syakar.
apabila orang mukmin ini mendapatkan kesenangan, kesehatan, kebahagiaan, nikmat, ia bersyukur. Wa huwa khairul lahu, dan itu kebaikan baginya. Tambah nikmat, tambah kebaikannya. Tambah nikmat, tambah bekalannya. Tambah nikmat, tambah takarubnya pada Allah. Dan itu baik. Wa idza asabahum dharra sabar. Dan apabila si mukmin ini ditimpa kesusahan, musibah, ia sabar. Dan itu kebaikan baginya. Jadi doa yang Nabi panjatkan keempat ini, yang Allah, yang Nabi supaya kita mengamalkannya, mohon agar Allah jadikan kehidupan yang Allah berikan pada ini menambahkan kebaikan. Bagaimana caranya? Bila kita senang, syukur. Bila kita susah, sabar. Bila kita sehat, syukur. Sehingga kesehatan menambahkan kebaikan bagi kita. Bila kita sakit, sabar. Dan itu juga menambahkan kebaikan bagi kita. Sehingga orang mukmin bila begitu, hidupnya beruntung. Mau susah, mau senang, baginya serupa. Yang penting, kebaikanku terus bertambah. Kita boleh menambahkan kebaikan kita, bekalan kita, dengan kesenangan yang Allah berikan pada kita, yakni dengan mensyukurinya. Dan kita juga boleh menambahkan bekalan kita, kebaikan kita, ketika Allah timpakan kesusahan, dengan cara bersabar. Tengok, begitu sederhananya sebenarnya Nabi melihat kehidupan ini. Begitu sederhananya Nabi mengajar kita macam mana kita melihat, menilai kehidupan itu. Dan itu kejayaan yang luar biasa. Tapi kadang orang kan menilai kehidupan berjaya tidak seperti itu. Hidup ini rasanya tidak berjaya lah selagi saya belum dapat mencapai cita-cita saya akan jadi ini, rasanya hidup saya ini belum ada artinya. Macam mana boleh melihat kehidupan seperti itu? Selagi saya belum mencapai cita-cita saya akan berusaha, dan setelah itu saya belum puas. Rasanya hidup saya masih kosong dan masih belum sempurna. Dan saya yakin bila suatu saat saya telah mencapai cita-cita saya sudah punya ini, sudah punya itu, sudah punya ini, sudah itu. Rumah saya sudah ada, kendaraan sudah ada, keluarga sudah ada, simpanan sudah ada, jawatan sudah ada, baru semuanya, barulah saya merasa hidup saya bermakna dan berjaya. Macam mana boleh begitu menilai kehidupan? Ia kalau berjaya, kalau tidak, mana hidupnya akan menderita dunia dan akhirat. Sedangkan Nabi mengajar tidak seperti itu. Lihatlah kehidupan kamu itu berjaya atau tidak, bergantung pada kebaikan kamu bertambah atau berkurang. Jika kamu mencapai cita-cita kamu, tetapi cita-cita yang kamu dapat raih, kesenangan yang kamu dapat nikmati, tidak menambahkan kebaikan kamu, tidak menambahkan bekalan yang kamu akan bawa ke akhirat, mungkin kamu tafakhur, mungkin kamu takatur, mungkin kamu apalagi zina, dan itu rugi. Karena dengan diberikannya nikmat oleh Allah, kita bukan bertambah kebaikan kita, malah bertambah keburukannya. Itu rugi. Walaupun mungkin orang itu dapat pengiktirafan daripada masyarakat, dapat sijil penghargaan karena pencapaian yang tinggi. Belum lagi bila ia ditimpa kesusahan. Dia berusaha keras untuk mencapai cita-cita. Dia sudah mulai terbayang citanya akan dapat diraih beberapa ketika, tiba-tiba gagal sama sekali. Ibaratnya tangga,
ada 10 anak tangga, dia sudah sampai anak yang tangga yang ke-8, tinggal 2 anak tangga lagi. Sudah berbunga-bunga hatinya. Ketika nak panjat anak tangga 9, jatuh. Oh, sakitnya luar biasa itu. Jadi yang patut kita kejar dalam kehidupan, dalam bahasa Nabi ini, mau kita sedang susah ke, sedang senang ke, berusaha untuk mencapai cita-cita, bukan itu yang kita raih. Bertambah atau tidak kebaikan kita. Jika berjaya, tambah bersyukur, kebaikan bertambah. Jika tidak berjaya, ia sabar dan ia bertambah. Sehingga hati tetap tenang. Itulah doa yang nampaknya sederhana, tapi ini benar-benar mengajar kita tentang hakikat kehidupan. Minta maaf, dahulu pernah saya sampaikan apa kata Dr. Hamka. Coba renungkan ya Mas kalian. Kalau orang itu hidup tujuan dan cita-citanya, oh saya hidup cita saya masih mau bekerja dan kalau bekerja nanti dapat makan, kalau makan saya punya tempat tinggal, saya punya ini pasangan hidup, saya punya wah pasti bahagia. Dr. Hamka dalam Tasawuf Modern, kajian Tasawuf Modern pernah berkata, bapak-bapak, ibu-ibu, katanya, jika kita manusia ini hidup hanya untuk makan, cita-citanya untuk makan, tuh binatang-binatang itu pun makan juga. Bila cita-cita hidup kita ni hanya untuk bekerja, kemudian untuk punya rumah, tuh monyet-monyet di hutan itu pun bekerja cari makan dan punya rumah. Kalau cita-cita hidup harap hidup akan untuk berkeluarga, dapat pasangan yang ini, pasangan itu, kalau itulah harapannya dan akan bahagia. Bila semua mencontohkan hayawan-hayawan. Itu lembu-lembu, babi hutan itu pun perlu kahwin juga. Lalu apa bezanya manusia dengan hayawan? Jika matlamat hidupnya, makan, minum, punya tempat dia, boleh jalan-jalan, boleh. Apa bezanya dengan burung? Apa bezanya dengan ulau? Apa bezanya dengan rimau? Dalam kajian tasawuf modern, tersentak waktu itu jamaah. Iya ya. Maknanya pandangan hidup Muslim khususnya mesti berbeza dengan pandangan hidup non-Muslim. Lebih-lebih lagi wajib berbeza dengan pandangan hidup hayawan. Pandangan hidup orang Muslim yang oleh Nabi, yang penting selagi kita masih hidup, macam mana setiap saat yang kita lalui ini menambahkan kebaikan. Allahu Akbar. Dengan tidur menambahkan kebaikan, dengan jaga bertambah kebaikan. Sedang rehat tambah kebaikan, sedang bekerja kebaikan. Tidak yang lain, itu yang kita minta. Dan itu yang Nabi ajarkan. Subhanallah. Ay faj'alha sababat ziyadah isdada fiha min amali salihah. Lebih-lebih lagi. Ya, maaf ya Mas sekalian, lebih-lebih lagi. Ketika seseorang itu, tentunya kita semua, termasuk saya, semakin menghampiri ujung jalan kita. Sudah sampai di ujung jalan buntu, jalan mati. Patah balik tak boleh. Belok kanan tak ada, belok kiri tak ada, ke depan jatuh. Ajal maksudnya. Baginda bersabda, "Idza ahabballahu abdahu ista'malahu
qabla mautih. Baginda bersabda, apabila Allah mencintai hambanya, ada tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Ada tandanya, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa tandanya bahwa Allah cinta kepada seseorang itu? Apa tandanya, ya Rasul? Nabi beritahu, salah satu tandanya istakmalahu. Istakmalahu. Bahasa mudahnya, Allah mengambil dia, Allah melantik dia menjadi pekerjanya. Allah pekerjakan dia. Jadi sahabat pun pelik lah. Ya Rasul, macam mana Allah menjadikan hamba si pekerja? Apakah Allah perlu pembantu? Idza aradallahu bi'abdin khairan istamalahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, salah satu tandanya Allah akan ambil orang ini, Allah akan lantik orang ini menjadi pekerjanya, buruhnya. Itu bahasa Nabi. Sahabat bingung memahami lalu bertanya, Masta'malahu ya Rasul. Ya Rasul, macam mana Allah melantik, mengambil hamba sebagai pekerjanya? Adakah Allah perlu pekerja? Lalu apa yang hamba perlu lakukan kalau Allah perlu kerja? Maksudnya, yaftah lahu amalan solihan baina yadaihi baina yadai mautihi hatta yarda alaihi man haulahu. Oh, maksudnya begini. Allah mengambil hambanya sebagai pekerja itu, yakni Allah akan buka bagi hamba itu pintu-pintu kebaikan. Allah bagi buka di depannya pintu kebaikan, pintu amal soleh, pintu buat baik, terbuka luas. Peluang Allah hidangkan depan dia sebelum matinya. Lalu orang ini memanfaatkan peluang tadi. Dahulu rasanya macam tak adalah peluang untuk belajar. Sekarang nampaknya peluang untuk belajar terbuka luas. Lalu dimanfaatkan pintu belajar itu. Dahulu rasa-rasanya peluang untuk sedekah itu macam tak terbuka. Sekarang peluang bersedekah tolong orang itu ada. Peluang untuk tolong orang ada. Kemampuan untuk tolong orang ada. Depan mata kita. Lalu kita manfaatkan. Kita tidak sia-siakan. Dahulu rasanya susah sungguhlah nak qiyamul lail. Karena banyak masalah dulu. Sekarang ni rasanya banyak masa untuk qiyamul lail. Itu Allah telah hidangkan kita peluang untuk berbuat baik. Lalu kita memanfaatkannya. Macam-macam peluang untuk buat baik Allah buka depan kita. Lalu kita memanfaatkannya sebelum kematian kita hingga Allah ridha. Itu tanda Allah cinta orang itu. Sehingga nanti bila tiba masanya untuk jumpa Allah, ia balik jumpa Allah dalam keadaan radiyah, mardiyah, ridho dan diridhoi. Dulu rasa-rasanya peluang untuk baca Quran agak rajin sikit bila Ramadan. Itu pun bila ada grup tadarus. Walaupun dia tidak tiap hari, tapi nampaknya dulu hanya Ramadan saja peluang untuk baca Quran. Sekarang ya Allah, masa untuk baca Quran 24 jam terhidang depan. Karena sudah lagi tidak sibuk seperti dahulu. Baca Al-Quran pun sudah mampu. Boleh tak macam dahulu merangkak.
Kalau kita merasa ini peluang yang Allah telah hidangkan, itu Allah yang hidangkan. Bila hati kita tergerak lalu mengamalkannya, maknanya kita telah diambil oleh Allah, dilantik oleh sebagai pekerjanya. Dan itulah tanda Allah cinta kita. Sekaligus itulah tanda bahwa kehidupan yang Allah masih berikan pada kita, Allah masih izinkan kita tarik nafas, buang nafas, kita tarik sedut oksigen, kita hembuskan karbon dioksida, kebaikan bertambah. Bertambahnya kebaikan seiring dengan tarikan nafas istilahnya. Tak bertuah macam mana. Yang ada tenaga dimanfaatkan tenaganya, yang ada ilmu dimanfaatkan ilmunya, yang ada masa dimanfaatkan masanya, yang ada idea dimanfaatkan idenya. Sehingga orang itu tiba jadi orang yang paling rajin mengisi waktunya. Kalau dahulu banyak masa yang terbuang begitu saja, sekarang diisi. Dia tak nak kehilangan peluang keemasan. Ini Rasulullah SAW memberitahu kita. Hadis daripada Amr bin Al-Hamad dengan sanad sahih. Dalam Sahihul Musnad ada, Al-Jami'us Shaghir ada, Masyuti, Muhaddis, Muhakkik, Syu'aib Al-Arnaud juga menilai hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Itu tandanya. Mohon agar Allah berikan kita tambahan kebaikan yang bertambah-tambah selagi kita masih hidup. Kenapa? Kerana bila kita dah tak lagi diizinkan oleh hidup, peluang untuk menambah kebaikan itu dah habis, dah tamat. Kita hanya mampu punya peluang untuk menambahkan bekalan selagi kita masih diizinkan hidup. Dan ini bukan kita saja, termasuk para nabi. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan ucapan Nabi Isa alaihissalam. Coba buka Al-Qur'annya. Surah Maryam ayat 31. Surah Maryam ayat 31. Apa kata Nabi Isa ketika baginda Isa masih bayi, berada dalam buaian yang ingin membela ibunya dan dirinya serta Allah. Yahudi waktu itu menfitnah Maryam, perempuan jahat yang melakukan zina hingga melahirkan anak. Itu tuduhan Yahudi pada Maryam. Tuduhan Yahudi waktu itu kepada Isa yang baru dilahirkan, anak luar nikah, anak haram maksudnya. Jahat itu. Dan tuduhan Nasrani di kemudian hari, bukan pada masa itu. Nanti bila Nabi Isa telah wafat nanti, pengikutnya menuduh Nabi Isa ini anak kepada Allah. Tengok, Nabi Isa alaihissalam masa di buaian sudah boleh berkata-kata dengan fasih yang isi ucapannya itu intinya hendak membela, membersihkan ibunya yang dituduh berzina, membersihkan dirinya yang dianggap sebagai anak luar nikah,
dan membersihkan Allah daripada tuduhan umat Nasrani kemudian hari bahwa dia itu anak pada Allah. Itu intinya, itu boleh dilihat itu dalam surah Maryam daripada ayat sebelumnya. Ayat 31 tengok apa kata Isa. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Tuhanku, yakni Allah telah menjadikan aku mubaraka, yang diberkati. Maksudnya Allah telah menjadikan aku orang yang diberkati, orang yang sentiasa membawa keberkatan, kebaikan dan menambah-nambahkan kebaikan ainama kuntu, di mana saja aku berada. Masya Allah. Aku di rumah ke, di kampung ke, bersama keluargaku ke, bersama umatku nanti ke, aku ini dijadikan Allah sentiasa membawa kebaikan dan menambah-nambahkan kebaikan. Sehingga kebaikan yang aku lakukan nanti manfaat bagi diri aku, makin banyak bukannya, dan juga manfaat bagi orang lain. Itu Nabi Isa. Mubarakan. Yang kedua, bila apa ni, aina makuntu, di masa aku berada. Yang kedua, wa ausani bis salat. Dan Tuhanku mewasiatkan kepada aku, memerintahkan aku untuk mengerjakan solat. Kedua. Yang ketiga, wazzakah. Tuhanku juga menyuruh aku bayar zakat. Maksudnya, bila Allah suruh aku solat, bila Allah suruh aku zakat, bila Allah suruh aku buat kebaikan, menambah-nambahkan kebaikan, madumtu hayya. Tuh, hujung tuh. Selama mana aku masih hidup. Masya Allah. Jadi hidup yang Allah berikan pada aku ini nanti, Allah suruh aku gunakan dan aku akan manfaatkan untuk menambahkan kebaikan. Itu saja. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau petang, mau susah, mau senang, mau hujan, mau apa. Aku mau setiap saatnya tambah kebaikan. Itu pandangan orang mukmin pada kehidupan seperti itu. Mungkin banyak, adakah salah orang mukmin bercita-cita jadi orang kaya? Tak salah. Berusaha untuk jadi orang berjaya, adakah salah? Tidak salah. Tapi yang lebih penting pada itu, bukan kejayaannya itu. Adakah dalam usaha kita mencapai kejayaan, dan nanti setelah kita mencapai kejayaan, kebaikan kita bertambah seiring dengan usaha yang kita lakukan dalam mencapai kejayaan? Adakah kebaikan itu bertambah besar sama seperti kejayaan yang besar yang kita raih? Itu yang perlu dipertanyakan. Sebab itu tengok, Nabi bersabda dalam hadis sahih Imam Tirmizi. Kadang kita bila belajar ya hadis-hadis Nabi yang dengan lebih lebih tenang, lebih terbuka hati kita. Nabi ini sebenarnya menyuruh kita memandang kehidupan ini dengan pandangan yang sederhana. Tidak terlalu serius, terlalu susah, terlalu sulit. Tapi kalau kita memandang kehidupan tu, oh saya hidup saya mesti jadi ini. Kalau ini saya mesti jadi ini. Oh itu susah je macam hidup macam tu susah. Sana saya jadi ini. Kalau saya mesti jadi ini. Penat. Mungkin orang itu berjaya, mungkin. Akhirnya Allah beri kejayaan. Biasanya kejayaan umumnya berapa ya? Kalau Buddha itu kata kita daripada zaman sekolah. Saya ingin jadi orang paling gini. Biasanya.
Orang akan mencapai apa yang dicita-citakan sekali itu. Kita umurnya sudah wal asri biasanya. Biasanya sudah wal asri. Wah, sekarang sudah mulai apa yang dahulunya kan. Wal asri. Sehingga masa untuk menikmati yang dia anggap kejayaan itu relatif lebih singkat dibandingkan masa ia berpenat-penat meraih dan mengusahakannya. Apakah hidup seperti itu yang ideal? Tidak. Hidup yang ideal kata Nabi sangat sederhana. Dalam hadis sahih Tirmizi daripada Ubaidillah, orang baca bil Muhsan. Baginda bersabda, "Man asbaha minkum aminan min syarbihi." Sesiapa saja daripada kamu yang bangun pagi daripada tidurnya, bangun tidur pagi-pagi, dan ia merasa selamat, aman terhadap keluarganya. Tengok keluarganya sehat, sehat. Ada makanan untuk dimakan, oh ada. Ada minuman untuk minum, oh ada. Bangun pagi, tengok keluarganya sehat, tengok di sini lihat, wa mu'afan fi jasadihi, dan melihat tubuh badannya masih sehat, mata masih boleh dibuka, nampak, telinga masih boleh dengar, tangan boleh digerakkan, lutut masih boleh dibengkokkan, diluruskan, sehat. Tengok aman, oh tak ada pencuri malam tadi, semuanya selamat. Jangankan ular menggigit, nyamuk gigit pun tak ada. Dia begitu. Malam tadi baru saya tidur aman, selamat. Bangun pagi tak ada apa-apa masalah. Tak ada orang pecah pintu, rembuk itu. Badan sehat. Indahu kutu yaumihi. Dan pagi-pagi itu ia mempunyai makanan cukup dimakan pada hari itu. Nabi tak kata makanan cukup dimakan 1 tahun ya. Cukup dimakan hari itu. Apa Nabi kata? Bangun pagi sehat, tak ada mengalami musibah, tak ada apa-apa yang tak elok berlaku semasa kita tidur. Bangun tidur badan sehat, walafiat. Tengok makanan untuk sarapan ada untuk hari itu. Nabi tak kata untuk 1 tahun. Faka'annama khuyizat lahud dunya. Maka seakan-akan seolah-olah orang seperti itu telah dikumpulkan atau telah diberikan kepadanya dunia dan isinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi yang beritahu, orang yang bangun pagi selamat. Tak ada apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku semasa malam hari itu. Melibatkan dirinya ke, keluarganya ke, rumahnya ke. Kalau ada ayam-ayam ternakannya ke. Kalau kendaraan-kendaraan yang diparking di luar rumahnya ke. Tak ada apa-apa. Badannya sehat, nomor 2. Alhamdulillah. Masih boleh jalan. Dan ada makanan untuk dimakan hari itu. Nabi kata, seakan-akan orang itu sebenarnya telah diberikan oleh Allah dunia kepadanya. Maknanya apa? Kaya lah dia. Kalau Nabi kata seakan-akan ia telah diberikan perkara yang besar, maka patut dan wajib ya alhamdulillah. Kalau bangun pagi punya makanan untuk hari itu pun kita wajib bersyukur pada Allah. Kalau bangun pagilah pada malam hari ketika tidur tak berlaku apa-apa musibah, kita wajib syukur kepada Allah. Kalau bangun pagilah mata kita yang asalnya pejam buka masih boleh nampak, lutut masih boleh bergerak, kita wajib alhamdulillah. Alhamdulillah itu mana mendapat kebaikan. Apatah lagi bangun pagi bukan macam itu.
Makanan yang tersedia bukan cukup untuk hari itu saja. Cukup untuk 1 bulan. Karena keluarganya hanya 2-3 orang. Ada simpanan beras 50 kg. Berapa lama nak habiskan? Daging, ikan, semuanya penuh dengan peti ais. Sama ada peti ais yang berdiri atau peti ais yang baring. Habis. Itu belum simpanannya. Belum simpanannya. Tak habis, kata seorang, tak habis dimakan 7 keturunan. Wah, Masya Allah, ada orang sedang tidur lena. Tidur lena, tak sedar apa-apa. Nikmat yang Allah berikan padanya bertambah setiap saatnya. Itu jutawan-jutawan itu. Yang pelaburannya di sana sini seluruh dunia. Sahamnya di merata tempat. Di mana keuntungan peniagaannya bertambah setiap saatnya. Sehingga bagian yang jaga ekon pun, nah audit bukan 1 bulan sekali, 2 tahun sekali, setiap hari. Kalau audit sebulan sekali tak larat. Karena pertambahan keuntungan kekayaannya setiap saatnya bertambah. Sekian. Itu sedang tidur. Kalau bangun tidur punya makanan cukup dimakan hari itu pun Nabi kata, kamu mesti bersyukur pada Allah. Biar kamu bertambah kebaikan kamu dan nilai kebaikan yang kamu akan peroleh dengan sebab kamu bersyukur itu lebih besar artinya daripada sebungkus nasi lemak hari itu. Ini kan pula kamu bukan hanya punya nasi lemak sebungkus. Bukan hanya selamat, bukan harta rezeki kamu ditambah-tambah oleh Allah. Makna bersyukurnya mesti berlebih daripada itu. Coba kalau kita memahami hadis ini dengan jujur. Ada orang Islam yang yakin dengan nabinya. Yang mengalami kesedihan, kemurungan, kesusahan, merasa sempit hidupnya. Tidak ada. Kenapa? Seakan-akan Nabi bersabda, wahai umatku, kenapa kamu susah sangat? Kenapa kamu bisa susah? Sehingga ya Allah nak menyuruh alhamdulillah pun tak pernah. Syukur tak pernah. Sabar apalagi. Kenapa kamu nih? Ya susah. Susahnya apa? Nabi kata, kamu malam tadi boleh tidur? Boleh ya Rasul. Nyenyak ya Rasul. Pagi-pagi boleh bangun? Boleh ya Rasul. Ada apa-apa yang tak baik berlaku masa tidur? Tak ada ya Rasul. Masa bangun tu pagi-pagi kamu ada sarapan? Ada ya Rasul. Apa? Ya ada selemak ada. Ya cukuplah. Makna kamu seakan telah beri dunia oleh Allah. Sesederhana itu Nabi menyuruh kita kehidupan di dunia. Jadi kalau dengan nikmat yang kita katakan sekecil itu, kita kata sekecil ya, kalau itu besar, itu pun kita wajib bersyukur, wajib bertambah kebaikan kita, apatah lagi jika nikmat yang Allah berikan pada kita ini melimpah ruah. Itulah maksudnya. Jadi ketika nikmat bertambah, kebaikan bertambah karena syukurnya bertambah. Nikmat tambah, syukurnya bertambah, kebaikan bertambah. Jangan kita hanya minta nikmat bertambah, jawatan bertambah, tapi syukur ditakut lama. Macam mana? Akhirnya nikmat-nikmat yang Allah tabar pada kita, di akhirat malah akan memperbanyak pertanyaan dan pertanggungjawaban. Berat kan? Sangat berat. Saya yakin di antara jamaah sekalian, kami juga yang mengikuti kelas lain, kita telah bicara panjang lebar, tentang ayat terakhir surah Al-Baqarah. Di situ ada firman Allah, Rabbana la tahmil alaina isron kama tahu alal qobina wala tuhammilna ma la taqata lana bih. La tuhammilna ma la taqata lana bih.
Ya Allah, janganlah Engkau beri bebanan kepada kami yang kami tak ada kemampuan, tak ada kekuatan, kami tak larat nak memikulnya. Kan itu doa akhir surah Al-Baqarah. Apa maksudnya? Nah, dalam konteks pujian kita malam ini, jamaah sekalian, bolehkah kita minta tambah rezeki? Boleh. Bolehkah mohon pada Allah agar Allah naikkan jawatan kita? Boleh. Bolehkah mohon pada Allah agar Allah naikkan lagi kesenangan hidup, keuntungan? Boleh. Minta tambah rezeki? Boleh. Tapi ingat, Allah bagi rezeki kepada kita kerana rahmatnya, bukan karena kita berhak. Karena itu semata karena rahmatnya, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensi daripada nikmat yang Allah berikan? Syukur. Seakan-akan Allah kata, hai hambaku, ini aku bagi kamu nikmat. Karena kamu minta. Nah, nikmat ini ada 10 kilogram, katakanlah. Bila ditimbang, 10 kilogram beratnya. Kita pun terima. Tapi hambaku, kerana aku bagi kamu tambah nikmat 10 kilogram, maka kamu wajib menambah kesyukuranmu kepada aku 10 kilogram juga. Oh, begitu ya Allah? Iya. Jika aku bagi kamu nikmat 100, maka kesyukuranmu kepada aku pun mesti bertambah 100. Seimbang. Nikmat bertambah 10, syukur 10. 100, 100. 1 kilogram, 1 kilogram. Itu yang Allah maukan. Sehingga tambah nikmat bukan membuat kita makin jauh, bukan membuat kita dapat keburukan, tapi dapat kebaikan. Nah, doa yang kita panjatkan, wala tuhammilna ma la taqata lana bih ini, seakan-akan kita kata begini, ya Allah, hamba-Mu mohon, ya Allah, tambahkanlah nikmat kepada hamba-Mu ini. Ingin tambah nikmat dan rezeki, ya Allah. Keuntungan yang lebih lagi, ya Allah. Jawatan pangkat yang lebih tinggi lagi, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Lalu kita tutup dengan wala tuhamilna mala taqata bih. Ya Allah, karena Engkau dah buat peraturan. Jika Engkau beri nikmat kepada hamba-Mu ini, tambahkan nikmat, mana hamba-Mu kena menambahkan kesyukurannya, tambah rezeki, tambah kesyukurannya, naik jawatan, tambah lagi kesyukurannya, supaya seimbang. Tapi jika hamba-Mu ini, ya Allah, dengan rezeki yang ada itu pun hamba-Mu belum mensyukuri sepenuhnya, nikmat yang Kau berikan hamba ini kata sudah sampailah tangga yang ke-10, tingginya, banyaknya, tapi kemampuan hamba-Mu mensyukurinya baru di peringkat 4, umpamanya. 4. Jadi bila begitulah keadaan diri hamba-Mu ini, nikmat yang ada itu sebenarnya hamba-Mu belum mampu mensyukurinya. Maka jika hamba-Mu sekarang minta tambah nikmat, ya Allah, sedangkan yang ada itu pun hamba-Mu belum mampu mensyukurinya, ya lebih baik Engkau tak payah kabulkanlah. Seakan-akan kita doa begitulah ya mas sekalian. Karena kita mengakui kecuan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, mensyukuri yang dah ada. Yang dah ada itu pun kita belum mampu syukuri, macam mana kita boleh minta tambahan? Lagi-lagi kita tak larat mensyukurinya. Sebab itu kita berdoa, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau itu difahami dan kita yakini, Masya Allah. Nikmat bertambah, kebaikan bertambah. Nikmat bertambah, kebaikan bertambah. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan, yang Nabi ajarkan. Tapi kan tidak
Semua orang berpikir seperti itu dalam berdoa. Mungkin sudah hafal, Rabbana la tuhaidna nasina akhtana wa la tahmilna ila hamal tawal qabna wa la tuhaidna ma la taqata nabi wa fu'ana wa filana wa hamna antam. Mungkin hafal sungguh, tapi tahu ke makna dan maksudnya. Atau jangan baca doa, tak tahu untuk apa doa itu. Wah, itu bahaya sekali. Wah, doa itu betul-betul wasilah yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Iya. Wasilah yang paling dekat yang boleh menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah doa. Jadi kalau doa tidak berfungsi sebagai jabatan terdekat yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, lalu untuk apa ya? Apa yang doa? Ini. Jadi Nabi sudah mengajar kepada kita jemaah sekalian, ya Allah, sangat mudah memandang kehidupan itu. Tak mudah, tak tenang macam mana, tak ringan macam mana. Boleh tidur, bangun sehat, selamat, ada sarapan pagi. Itu pun terima kasih ya Allah. Bertualah hambamu ini. Dah seakan dapat dunia dan isinya. Baru dapat seperti itu. Macam mana kalau dia punya rezeki lebih daripada sebungkus nasi lemak? Allahu Akbar. Tapi karena hadis ini mungkin tidak difahami oleh ramai orang sendiri, apalagi mengamalkannya, ya banget itu isinya susahnya. Oh, susah lah, ini belum ada, itu belum ada, cita-cita nampaknya tak tahulah kesampaian atau tidak. Macam kenapa hidup jadi susah ya? Dan subhanallah, sahabat yang semuanya punya pandangan hidup seperti yang Nabi ajarkan, tidak ada sahabat yang hidupnya menderita. Tak ada. Semua bahagia. Sama ada yang Allah bagi rezeki melimpah-limpah seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, atau sahabat yang Allah berikan rezeki isinya cukup makan, ngam-ngam, seperti Ali bin Abi Thalib, atau mungkin sahabat yang Allah berikan rezeki kais pagi, makan pagi, istilahnya, semuanya bahagia, tenang senangnya. Begitu Allah panggil hayya 'alas shalah, semuanya hadir di tempat sholat jamaah. Sholatnya sama-sama khusyuk. Begitu ada arahan berperang, semuanya tanpa ada merasa dipaksa maju ke medan perang. Mau kaya, mau miskin, mau sibuk, mati sibuk. Bila Ramadan malam hari, semuanya jadi abid-abid yang khusyuk sekali. Macam tak ada bezanya bila mereka ini sudah berdiri di hadapan Allah. Mana kaya, mana miskin. Bila mereka di majlis Nabi, Nabi akan sarahannya, di depannya itu semua sahabat yang mempunyai pelbagai latar belakang. Taraf ekonominya tidak sama. Ya. Jawatan dan kedudukannya dalam masyarakat tak sama. Dari segi populariti juga tidak sama. Tentu Abu Bakar lebih populer lah dari yang lain. Tapi mereka sangat tenang. Bila mereka makan bersama-sama, sedikit pun orang yang susah kehidupannya untuk ukuran sekarang, sedikit pun tak ada rasa inferior ketika makan satu talam, satu dulang dengan sahabat yang kaya. Sementara sahabat yang Allah beri rezeki yang banyak, yang kaya raya, sedikit pun tidak merasa hina ketika makan bersama satu talam dengan sahabat-sahabat yang lain yang hidupnya ngam-ngam. Semua ceria. Dengar saran Nabi semuanya khusyuk. Bila Nabi cerita surga neraka, nangis, semua nangis. Bila cerita ini tentang akhirat, tentang Muhammad, semua baca gembira. Macam mana ya mereka boleh mendapat kebahagiaan yang serupa? Walhal kalau tengok daripada background sosioekonominya,
Berbeza. Ya karena mereka punya pandangan yang sama tentang kehidupan. Mereka punya ikrar yang sama dalam menghadapi kehidupan. Ikrar mereka sama, yakni inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar Nabi, itu ikrar Abu Bakar, itu taat setia ucapan aku janji Umar, Abu Darda, Abu Hurairah. Karena matlamat hidupnya sama, tujuan hidupnya sama, cara pandang terhadap dunia di sana pun sama, akhirnya mendapat ganjar yang sama di sana. Semua bahagia. Karena kebahagiaan itu rupanya ditentukan oleh cara pandang orang melihat dunia. Ya. Jika orang melihat dunia dan melihat dunia dan di sini seperti mana Nabi suruh, pasti orang itu bahagia. Tapi jika tidak mungkin bahagia. Dan Nabi mengajar kita cara memandang kehidupan itu sangat-sangat sederhana. Kalau family sekali ya, tak sederhana macam mana. Siapa yang bangun pagi dengan selamat, sehat mafiat, ada makanan pagi hari itu, bersyukurlah karena Allah telah memberikan padanya, seakan-akan Allah telah berikan pada dunia. Kaya raya. Syukur, sujud syukur itu. Bahagia luar biasa. Bahasa sekarang, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, menurut Islam, itu sebenarnya harganya tidak mahal aja Mas. Sangat murah dan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Murah sekali. Dengan itu pun sudah bahagia. Tapi kalau kita salah menilai, salah meletakkan syarat untuk bahagia, wah itu bahagia jadi mahal lah. Contoh kecil banyak. Contoh ya, kalau contoh. Tak ada kena-mengena sama dengan hidup maupun yang mati. Saya langsung tak merasakan nikmatnya makanan lah. Tak tahu macam mana, saya tak pernah merasakan nikmatnya makanan. Saya baru dapat merasai nikmatnya makanan, betul-betul rasa nikmat. Bila makanan depan saya ini paling tidak ada 8 jenis lauk. Walaupun mungkin yang dimakan hanya 2 jenis lauk. Saya baru akan menikmati nikmatnya makanan bila depan saya ini pinggan telah tersusun, garpu, sudu, pisau telah serapi, baru saya akan merasakan nikmatnya. Saya akan merasai nikmatnya, bahagianya ini makanan bila saya sudah dibagi. Apa namanya saya tak tahu, karena saya tak dikenalkan tuh. Saya mesti pakailah handkerchief, tuala, gantung di dada, kot-kot nanti ada kuah meleleh terkena. Saya baru akan merasa nikmatnya makanan dan puas bahagia. Kalau saya duduk di kursi yang ada purdahnya. Kursi kena pakai purdah. Kalau tak ada purdah, tak bahagia. Saya akan dapat menikmati nikmatnya makanan dan minuman. Kalaulah minuman itu mesti berpayung. Minuman kena ada payung. Tapi kalau hanya makan letak, langsung dah hambar. Tak ada maknanya bagi saya. Karena kita sudah meletakkan syarat untuk nikmat, syarat untuk bahagia, terlalu banyak. Dan yang banyak semuanya bersifat duniawi. Bayangkan. Ya pasti susah lah untuk bahagia. Itu belum lagi Allah ridho atau tidak. Wah, itu lagi cerita lain. Kita terlalu banyak meletakkan syarat untuk bahagia itu dengan syarat-syarat yang sifatnya duniawi dan terlalu banyak.
saya akan bahagia kalau saya sudah punya ini, saya akan punya ini selagi hidup macam tadi. Ya, bagaimana kita akan bahagia? Kita memandang kehidupan tak sama seperti mana Nabi suruh. Tapi coba kalau ikut Nabi kata, kalau kamu pandang kehidupan ini, wahai umatku, kamu malam hari mengantuk boleh tidur, pagi-pagi boleh bangun, sehat, selamat, ada minuman, ada makanan cukup itu sudah. Syukurlah pada Allah. Kamu benar-benar menjadi orang yang dianugerahkan oleh Allah dunia dan isinya. Bahagia. Bahagia karena ia melihat Allah masih memberikan ia nikmat. Seberapa banyak nikmat itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita baru merasa bahagia jika Allah berikan pada kita nikmat sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita nak 100, dapat 100. Selagi belum 100 tak bahagia. Itu salah kita. Akhirnya macam mana kehidupan akan menambahkan kebaikan? Karena syarat yang kita tetapkan untuk kita merasa puas terlalu banyak dan semuanya syarat-syarat duniawi itu pun belum tentu dikabulkan. Itu saya kata tadi. Nabi rupanya mengajar kita kehidupan ini sangat sederhana. Mudah. Kenapa lah kamu susah sangat mengenai kehidupan begitu? Coba pada kehidupan simple saja. Ada makanan? Ada. Sehat? Sehat. Boleh tidur? Boleh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dengan begitu kita bahagia dan kebaikan kita bertambah setiap saat. Setiap saat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian pernah bersabda di dalam sebuah hadis sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hambanya apabila ia makan kemudian memuji Allah. Apabila ia makan kemudian memuji Allah. Kita makan sesuap nasi, kemudian kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pun Allah sudah suka. Sangat-sangat suka. Hadisnya sahih daripada Anas bin Malik. Riwayat Muslim. Saya ulangi. Kalau kita mau kehidupan yang Allah berikan pada kita ini, setiap saat yang Allah berikan pada kita untuk kita diizin hidup ini menambahkan kebaikan, sangat sederhana. Mudah. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia pun sangat mudah. Tak mahal. Kosnya tak mahal. Kita bahagia dan Allah ridha, serta kebaikan kita bertambah. Bagaimana caranya? Dengar hadis Muslim daripada Anas bin Malik. Baginda Nabi bersabda, Innallaha la yarda 'anil abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sungguh double sungguh ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sungguh ridha. Bukan sekali, dua kali. Sungguh ridha akan hambanya. Ayyakulal aklata fayahmadahu. Ia makan makanan, apa saja makanan lah. Nasi ke, bihun goreng ke, apa kita ulatna ke, buah ke, daging ke. Fayahmadahu
alaiha. Lalu dia memuji Allah. Gigit, makan seketul seiris buah, potong kita. Alhamdulillah. Dapat makan sesuap nasi hari itu. Alhamdulillah ya Allah. Apa saja. Makan. Alhamdulillah. Wa yashrabu syarbata fayahmadahu alaiha. Dan ketika hamba itu minum apa saja? Air putih ke, kopi O ke, teh tarik ke, ais krim ke, apa yang minum? Lalu puji Allah. Artinya apa? Setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, setiap kali kita melihat apa saja nikmat depan kita, kita alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pertama, Allah ridho kita. Allah ridho kita. Keduanya, kebaikan kita bertambah setiap saat. Dan tak kalah pentingnya, bila Allah sudah ridho kita, pasti kita akan mendapat kebahagiaan yang hakiki. Kita yang dapat merasainya, Allah yang mengiktirafkannya, walaupun mungkin orang lain melihat kita susah. Boleh makan sesuap nasi pun, boleh tersenyum-senyum dan syukur pada Allah. Ya Allah, bahagianya lah orang itu. Tengok, Masya Allah, matahari pagi masih boleh terbit. Lalu kita masih dapat menikmati hari Selasa. Alhamdulillah. Panas, tiba-tiba keluar atau buka tingkap, angin masuk, jadi sejuk. Alhamdulillah. Duduk di bawah, nak naik rumah tingkat atas, mampu pula, tak lenguh. Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Semua alhamdulillah, puji Allah. Bila puji Allah, maknanya ia merasa disayangi oleh setiap masa. Gitulah. Orang yang sentiasa merasa disayangi oleh setiap masa, tidak mungkin orang itu akan mengeluh, kecewa, beri buruk sangka, pada tidak mungkin. Karena sentiasa dilimpahi kasih sayang oleh Allah. Jadi alhamdulillah. Sekarang Anda bayangkan, kalau selepas minum segut air katalah, lalu alhamdulillah. Lepas makan katalah, ya satu biji aja lah, apa namanya tamar, alhamdulillah. Bagaimana kalau orang itu punya simpanan tamar, pura kebun tamar? Itulah konsep rahasia bahagia yang diridhoi oleh Allah yang sebenarnya. Kebaikan bertambah-tambah, Allah ridho orang itu, dan pasti orang ridho Allah bahagia. Pasti. Senang ya rupanya untuk hidup bahagia, untuk akhirat itu senang. Rajin ucapkan setiap kita menikmati nikmat Allah. Bahkan dapat bernafas, kita menyedot oksigen percuma, kita keluarkan karbon dioksida percuma. Alhamdulillah. Ini masalahnya, minta maaf kembali pada yang saya tadi, ramai orang manusia, termasuk orang Islam sendiri, yang baru merasa bertuah bila telah mempunyai itu, punya ini, punya itu, punya ini, jawatan itu, jadi baru rasa bertuah. Selagi itu, dia belum bertuah. Bila nak bahagia, bila nak dapat ridha Allah, kalau begitulah gaya hidup dia. Abdullah bin Auf bahagia, dan Allah bagi rezeki yang banyak. Sahabat yang lain bahagia, walaupun rezeki yang Allah berikan tidak sebaik Abdullah bin Auf. Karena nilai kebaikan bukan terhadap pada apa yang Allah berikan. Saya ulangi. Kebahagiaan hakiki bukan terletak pada apa yang Allah berikan pada kita. Tetapi bergantung pada sikap kita kepada Allah yang memberi. Allah bagi kita sehat yang berpanjangan. Bagi rezeki yang melimpah-limpah.
Tapi sikap kita pada Allah tak pernah puas hati. Jangan harap ada bahagia walaupun sesaat. Jangan harap dapat ridho Allah walaupun sedikit. Jangan harap bertambah kebaikannya walaupun sedikit. Tapi jika apa yang Allah berikan ini mungkin hanya sedikit. Sehatnya mungkin lebih sekejap daripada sakitnya, katakanlah. Tapi sikapnya pada Allah, alhamdulillah. Merasa Allah sayangi dia. Merasa Allah berlaku adil kepadanya. Merasa kasih sayang Allah itulah yang membahagiakan dia. Bukan pemberian Allah kepadanya. Itu sebenarnya maksud hadis yang kita pelajari hari ini. Dan kita punya pandangan hidup seperti itu. Memang tidak mudah kecuali kita mengkaji. Dr. Hamka panjang lebar dahulu ketika ngajar tasawuf dan kuliah subuh. Bahkan ada buku beliau, yakni Pandangan Hidup Muslim. Pandangan Hidup Muslim. Wah, buku itu masa itu zaman ramai orang membeli. Maklumlah, Jakarta sebenarnya bandar-bandar di dunia, bandar-bandar metropolitan, dihuni oleh pelbagai latar belakang manusia, latar belakang pendidikan, gaya hidup yang macam-macam. Tentu ada yang merasa senang, ada yang merasa susah, ada yang bingung, ada yang belum sudah bingung, ada yang punya dah berjaya mencari-cita tapi tak bahagia. Rupanya mereka ini salah menilai kehidupan, salah dalam memandang kehidupan. Jadi saya ulangi, kebahagiaan yang hakiki bukan terletak, bukan bergantung kepada apa yang Allah berikan kepada kita, sama lagi jumlahnya banyak atau sedikit, dari kualitinya baik atau tidak, tetapi kebahagiaan yang hakiki bergantung, terletak pada sikap kita pada Allah yang memberi. Bila kita sudah punya keyakinan dan sikap sentiasa mensyukurinya, merasa Allah itu menyayangi kita, kita merasa wajib memuji Allah, apapun yang Allah berikan pada kita, pasti kita bahagia. Kenapa saya kata pasti bahagia? Ya, karena Allah berjanji dalam hadis Nabi ini, Allah ridho kita. Dan orang yang diridhoi oleh Allah tidak mungkin menderita. Pasti bahagia. Dan orang dapat diridhoi oleh Allah pasti bahagia itu, kebahagiaannya bertambah-tambah. Setiap saat. Tarikan nafas. Seiring dengan tarikan nafas, masa itu pula kebahagiaannya bertambah. Bertambah. Saudara sekali, sesederhana itu rupanya kunci kebahagiaan di dunia. Yang Nabi memohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di sini menambahkan kebaikan. Bagaimana caranya? Itulah formula dia. Sangat sederhana, murah. Tapi lagi sekali, kalau kita ingin mencari kepuasan hati, tidak dengan cara yang Nabi ajarkan, ya akhirnya bahagia dunia terlalu mahal, tak semua orang mampu beli. Nak makan betul, yang dimakan sikit aja, 3 sudu karena tak boleh makan banyak-banyak. Lauk ada 8, yang dimakan sikit aja. Minum ada 4 jenis minuman, tapi dia boleh minum air putih saja. Tengok. Dia tak boleh duduk selagi kursinya belum pakai purdah. Tengok. Tak boleh minum sebelum minumannya belum ada payung. Terlalu banyak syarat untuk bahagia. Akhirnya jadi mahal. Itu pun kadang-kadang tidak bahagia juga. Coba macam mana? Kenapa tak ikuti hadis Nabi? Kita umat Muhammad itu wajib ikut Nabi. Itu ikrar kita. Kita mau orang kaya ke, miskin ke, orang bandar ke, orang kampung ke, duduk di rumah banglo ke apa, wajib ikut Nabi. Jika kita ingin selamat dunia akhirat. Dalam semua hal. Jadi jika Nabi suruh kita
bersyukur pada Allah. Karena Allah telah memberikan kita dunia seakan-akan ketika kita masih boleh bangun dengan selamat, ada makanan, ada minuman, sehat badan. Itu badan, wah itu sudah bahagialah. Tapi jangan salah paham. Ini bukan bermakna umat Islam itu di hidupnya mesti sesederhana itu. Bukan. Nabi tidak kata, wahai orang, jadilah kamu hidup macam tu. Cukup makan pagi cukuplah. Bukan. Bukan itu maksudnya. Nabi beritahu kepada kita, sesederhana itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Gitulah. Setiap orang maknanya punya peluang bahagia. Gitulah. Kalau orang hanya punya makanan cukup satu hari, badan sehat, boleh bangun, itu pun boleh mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, apatah lagi yang Allah bagi macam-macam. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Jadi jangan terlalu ribut, terlalu sibuk, terlalu susah untuk menjadikan kebaikan ini, kehidupan ini menambah kebaikan dan menjadi asbab kita dapat kebahagiaan. Jangan terlalu susah. Karena sebenarnya kaidah jalannya mudah. Susah itu bila kita meletakkan syarat-syarat yang tak disebut pun oleh Nabi. Ya, jadi susah. Jadi sebenarnya kita orang Islam mesti punya pandangan hidup sendiri. Itulah. Punya pandangan hidup sendiri. Itu, jamaah sekalian. Permohonan Nabi yang keempat. Sebagiannya salah satu ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Yang benar-benar Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan yang kita terlanjur lakukan. Itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Mari untuk dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.